Jadi ini materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini, di mana sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan membahas materi tentang jurnal umum. Karena jurnal umum ini merupakan suatu yang sangat mendasar sekali bagi kita untuk mempelajari akuntansi ya. Karena dari dasar jurnal umum lah nanti kita akan melanjutkan pada proses-proses akuntansi yang sebelumnya. Akuntansi yang sudahnya maksudnya ya, kendali dalam akuntansi keuangan dan sebagainya gitu. Begitu juga dalam siklus akuntansi. Akuntansi itu jurnal umum merupakan dasar yang pertama kali kita melakukan pencatatan. Karena ketika kita salah melakukan pencatatan, nanti dalam tahapan berikutnya ini akan terjadi kesalahan-kesalahan juga gitu. Berarti hasil dari informasi akuntansi yang dihasilkan oleh proses akuntansi yang kita lakukan tidak akurat. Nah, kita perlu berhati-hati sekali dalam membuat jurnal umum ini gitu. Ini gambaran siklus akuntansi bagi perusahaan jasa, ada dimulai dari bukti transaksi, kemudian ada jurnal umum. Dan mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan yang berikutnya untuk melakukan pembahasan tentang siklus akuntansi ini secara lengkap. Dan hari ini kita mulai dengan membahas jurnal umum terlebih dahulu gitu. Yang perlu kita pahami ketika kita akan membuat sebuah jurnal umum ya, kita harus berpegangan pada konsep dasar pembukuan berpasangan dulu. Kita harus memahami ini, konsep dasar pembukuan berpasangan. Karena namanya jurnal umum itu antara sisi debit dan sisi kredit itu nanti harus balance atau harus seimbang ya, harus seimbang. Pedomannya gimana? Jadi di sini ini adalah konsep dari persamaan dasar akuntansi ya. Ini ada aset sama dengan utang ditambah dengan modal. Ini konsep yang paling awal sekali. Maka ini nanti berkembang lagi. Aset itu ada bagian-bagiannya, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan. Ini bagian daripada aset. Kemudian yang utang dan modal, ini ada utang dan ada modal. Dan perlu diingat bahwa utang ini ada istilah lain namanya adalah liabilitas, dan modal ini juga ada istilah lain ya namanya ekuitas. Sedangkan aset ini istilah lain bisa pasifa, bisa harta gitu. Kemudian dalam perkembangannya, ketika kita menjalankan usaha, ada kemungkinan bahwa perusahaan itu akan menerima pendapatan dan membayar beban. Maka setiap ada penerimaan pendapatan, dia akan menambah ke modal, ini menambah ya. Dan setiap ada pembayaran beban, dia akan mengurangi modal. Gitu. Kemudian lahirlah di sinilah namanya konsep yang berpasangan tadi, debit dan kredit harus selalu seimbang. Kan di sini kita bisa membuat sebuah pedoman dalam pencatatan jurnal umum. Ada kategori-kategori akun yang sesuai dengan ini. Ini ada aset, ya, ini aset, ini utang, ini saya buat liabilitas ya. Karena sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa istilah lain untuk utang adalah liabilitas. Kemudian ini modal, di sini saya buat ekuitas. Prive ini merupakan bagian daripada ekuitas atau modal. Kemudian ini pendapatan, ini pendapatannya. Kemudian ini beban. Jadi kita akan berpedoman di mana letak bertambah dan berkurang. Yang sisi sebelah kiri ini namanya adalah sisi debit, yang sisi sebelah kanan namanya adalah sisi kredit. Ini akan menjadi pedoman kita dalam melakukan pencatatan di jurnal umum. Di mana letak bertambah setiap aset ini? Dia akan bertambah di sisi debit dan nanti akan berkurang di sisi kredit. Kemudian liabilitas akan bertambah di sisi kredit karena letaknya di sebelah kiri sini ya, sebelah kanan ya. Kemudian akan berkurang di sebelah debit ketika dia berkurang di sebelah sini. Kemudian ekuitas dia akan bertambah di sebelah debit sini dan ketika berkurang di sebelah debit. Kemudian prive ini kebalikan daripada ekuitas ya. Ketika dia bertambah akan di debit dan berkurang di kredit. Kemudian pendapatan, ini kan jelas ini ya, bertambah di sebelah kanan ya, artinya di kredit. Dan ketika berkurang nanti dia di sebelah kiri ya, berarti dia di sebelah debit. Dan beban, mengapa di sini bertambah di sebelah debit dan berkurang di kredit? Karena di sini terlihat ya, ini sebelah kredit tapi di sini berkurang di bebannya. Berarti dari kredit berkurang. Berarti ketika bertambah, dia ke sebelah debit ke sini. Maka di sini beban bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Jadi dari dasar inilah kita akan menjadikan ini sebagai pedoman dalam pembuatan atau mencatat di jurnal umum. Mungkin bagi yang sudah mempelajari dan sudah memahami, kita bisa sambil mengulang-ulang. Tapi bagi yang baru belajar dan baru dasar,
Mungkin ini bisa dipelajari lebih lanjut lagi nanti dalam video rekamannya ya, karena ini saya record dan nanti saya akan bagikan ke dalam grup ya. Kita langsung saja ke contoh karena waktu kita sangat terbatas. Mungkin kalau saya menjelaskannya agak cepat, nanti lihat di recordnya saja ya. Ini ada sebuah contoh. Tuan Fayat mendirikan usaha kantor jasa akuntan dengan menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal usaha. Jadi kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum bagaimana transaksi yang terjadi di perusahaan yang dibuat oleh PT Fayat ini. Jadi si Fayat ini membuat usaha namanya kantor jasa akuntan. Sebagai usaha, dia memberikan modal 20 juta berupa uang tunai. Bagaimana kita akan melakukan pencatatan transaksi ini ke dalam usaha kantor jasa akuntan yang dibentuk oleh Tuan Fayat ini? Kita kembali ke pedoman ini, bahwa di sini yang disetor adalah uang tunai, ya uang tunai ya. Uang tunai itu kategorinya kas. Kas itu berarti bagian dari aset. Kita lihat di sini nih, aset bertambah di sebelah debit, ya. Berarti di sini dia apa yang disetor tadi? Uang tunai ya. Dalam bahasa akuntansi namanya dia adalah kas. Maka kita masukkan di sini kas. Kemudian kas ini disetor sebagai modal usaha. Berarti inilah yang disebut dengan modal ya, atau di sini namanya ekuitas. Dia bertambah di sebelah kredit sini. Maka di sini kita masukkan di sebelah kredit. Berapa uangnya? Ya sesuai dengan yang disetor ini, kita masukkan 20 juta di sini ya. 20 juta. Jadi ini cara membuat jurnal umum ketika pendirian pertama kali perusahaan dengan modal menyetorkan uang tunai. Jadi jelas kas itu akan bertambah di perusahaan jasa akuntan, maka bertambah di sebelah debit, ini ya, debit. Dan modal akan bertambah juga karena modal ini apa? Disetor oleh si pemilik sebesar 20 juta ya, maka bertambah di sebelah kredit sini. Ini kredit ya bertambah. Sekarang saya berikan contoh lain. Jadi dalam kasus ini yang saya contohkan tidak berurutan ya, tidak berurutan. Cuman saya jelaskan saja agar lebih mudah kita memahaminya bagaimana dalam melakukan pencatatan di jurnal umum. Kalau masalah tanggal ini tentunya tanggal ini kan relatif ya. Nanti kita sesuaikan saja dengan kapan tanggal terjadinya transaksi. Yang penting bagi kita kan di sini adalah melakukan analisa dan menentukan akun apa yang akan kita pakai dalam melakukan pencatatan. Jadi masalah tanggal nggak saya bahas di sini ya, karena nanti ini sesuai dengan apa yang terjadi di transaksi yang saudara temui. Gitu. Kemudian yang contoh lain, ketika perusahaan menyetorkan bukan hanya uang tunai, kalau sini mungkin jelas uang tunai ya, tapi ini saya contohkan lain, bahwa si Fayat ini dalam mendirikan KJA, dia bukan hanya uang tunai yang disetor sebagai modal usaha, tapi ada perlengkapan ya 2 juta, kemudian ada juga peralatan senilai 10 juta. Jadi bisa saja ya peralatan ini mungkin laptop, seperangkat laptop ya dengan printernya, bisa jadi itu masuk peralatan kantor ya, atau meja, kursi, itu masuk peralatan kantor. Maka itu pun akan dianggap sebagai modal usaha. Jadi apapun yang disetor ke perusahaan oleh pemilik ketika mendirikan usaha pada pertama kali, maka itu akan disebut sebagai modal usaha. Sekarang yang disetor pertama di sini adalah uang tunai ya, sama dengan ini ya, karena uang tunai itu kan bahasa akuntansinya adalah kas. Kemudian apalagi di sini yang disetor ada perlengkapan. Berarti di sini perlengkapan juga akan bertambah. Ini perlengkapan ini masuk bagian dari aset, maka dia bertambah di sebelah debit juga. Di sebelah sini juga dia bertambah. Kemudian selain perlengkapan apalagi? Peralatan kantor ya 10 juta. Jadi peralatan ini bagian dari aset juga ini. Ya, dia bertambah juga di sebelah debit. Kita masukkan juga di sini sebelah debit. Dan ketiga-tiganya ini disetor sebagai modal usaha. Berarti di sebelah kreditnya sini kita masukkan akun modal usaha. Seandainya masih ada barang lain yang disetor sebagai modal ya, selain yang 3 ini ya tambahkan saja ke sini. Mungkin ada piutang, atau mungkin ada gedung atau bangunan atau tanah sebagai modal usaha. Kita tambahkan saja di sebelah debitnya sini. Baru nanti di kreditnya dicatat sebagai modal. Sekarang berapa yang akan kita masukkan angkanya? Kita sesuaikan dengan jumlah masing-masing. Untuk kas berapa? Kas kita ambil nilai ini, yaitu sebesar 20 juta.
Kemudian perlengkapan ini sebesar 2 juta, kemudian peralatan kantor sebesar 10 juta. Dan untuk yang sebelah kredit, ini cukup kita menjumlahkan yang 3 ini, karena ketiga-tiganya ini disetorkan oleh si pemilik sebagai modal usaha. Jadi yang perlu diingat bahwa modal itu bukan hanya berupa uang tunai atau kas, ya. Itu perlu kita pahami bahwa apapun namanya yang disetor oleh pemilik kepada perusahaan itu akan disebut sebagai modal. Artinya berarti hak si pemilik atas aset yang diserahkan ke perusahaan sudah terpisah, ya. Jadi tidak memiliki hak lagi atas aset yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Maka ketika nanti ada pemilik usaha, umpamanya si Payat ini mengambil barang yang sudah disetor ke perusahaan, itu tidak bisa. Dalam akuntansi itu harus dicatat atau diakui sebagai pengurang atas modal yang sudah disetor. Umpamanya nanti ada contoh, ya, si Payat ngambil uang tunai 500.000 dari perusahaan, itu harus mengurangi modal ini karena digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Lain cerita ketika semuanya ini digunakan untuk kepentingan perusahaan, ya, karena tentu tujuan daripada diinvestasikannya semua aset ini adalah untuk kepentingan perusahaan. Mungkin ini contoh dari membuat jurnal umum yang pertama, ya, ketika mendirikan perusahaan yang pertama kalinya. Kemudian saya akan ke contoh yang selanjutnya, ya, karena macam-macam transaksi kan bisa kita temui ketika kita menjalankan usaha, kan. Ini contoh yang kedua, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 800.000. Secara tunai sebesar 800.000. Jadi kita perlu melakukan analisa terlebih dahulu terhadap transaksi yang ada di sini. Ini membeli perlengkapan secara tunai, ya, 800.000. Berarti akan ada penambahan perlengkapan. Karena apa ditambah? Karena dilakukan pembelian. Ketika kita membeli barang, pasti barang kita bertambah, kan? Maka di sini yang bertambah adalah perlengkapan. Dan karena di sini secara tunai, berarti ada pembayaran yang dilakukan oleh KJA, ya, oleh KJA atau kantor jasa akuntan Payat tadi, sehingga uang kas KJA berkurang atau uang kas perusahaan berkurang. Tuh. Jadi ini makanya nanti dia ketika yang dibeli bertambah, ini perlengkapan, ya, ini perlengkapan, itu termasuk kategori aset, akan bertambah di sebelah debit. Yang kita masukkan di sini, apa yang dibeli tadi? Perlengkapan. Mengapa di debit? Karena perlengkapan bertambah. Karena perlengkapan masuk dalam kategori aset dan bertambah di sebelah debit. Kemudian karena pembelian ini dibayar tunai, berarti ada uang kas ini yang berkurang, ya. Uang kas ini berkurang karena digunakan untuk melakukan pembayaran. Berarti di sini bisa, ya, kita masukkan di sebelah kreditnya, yaitu kas. Dan yang uangnya, ya, kita masukkan saja. Jadi antara debit dan kredit, ya, balance sama-sama 800.000. Kemudian saya contohkan yang lain. Membeli peralatan kantor senilai 15 juta dan dibayar tunai sebesar 5 juta. Selebihnya akan dilunasi bulan depan. Jadi dari pembelian 15 juta ini baru dibayar tunai 5 juta dan selebihnya masih akan dilunasi bulan depan, nih. Berarti kita perlu melakukan analisa terhadap transaksi yang terjadi di sini, di mana yang dibeli adalah peralatan. Peralatan itu masuk kategori aset, berarti akan bertambah di sebelah debit di sini, ya. Maka kita buat di sini peralatan di sebelah debit. Kemudian ada pembayaran tunai 5 juta, berarti pembayaran pasti menggunakan uang kas karena tunai, ya. Kan di sini kasnya ini akan berkurang di sebelah kredit. Jadi kita masukkan di sini, ya, kasnya di sebelah kredit. Bagaimana selisihnya? Ini kan yang dibayar baru 5 juta, ya. Berarti masih ada selisih 10 juta. Karena masih akan dibayar bulan depan, maka di sini akan muncul kewajiban untuk membayar. Kan dalam akuntansi kewajiban itu masuk dalam utang ini. Berarti di sebelah kreditnya muncul utang usaha. Karena belum dibayar dan baru akan dibayar di bulan depan. Kemudian kita masukkan di sini angkanya. Peralatan kantor 15 juta sesuai dengan yang dibeli. Kemudian kas 5 juta sesuai dengan yang dibayar. Dan utang usaha 10 juta, yaitu merupakan selisih yang belum dilakukan pembayaran, yaitu 15 juta dikurang dengan 5 juta, dapatlah 10 juta.
Jadi ini cara menjurnal ketika perusahaan membeli peralatan ya, yang sebagian dibayar tunai dan sebagian belum dilakukan pembayaran. Kemudian saya contoh lain ya, saya contohkan ke yang lain lagi. Ya, membayar sewa ruko sebagai kantor tempat usaha sebesar 12 juta untuk masa 2 tahun. Berarti dapat kita analisa di sini ya, bahwa yang dibayar adalah sewa ruko dan kita lihat masanya untuk masa 2 tahun. Artinya dari pembayaran ini tidak akan kita nikmati manfaatnya dalam periode yang bersangkutan. Kalau periodenya itu bulanan, ya berarti tidak kita nikmati dalam 1 bulan. Dan kalau periodenya tahunan, itu tidak kita nikmati manfaatnya dalam masa 1 tahun, karena pembayarannya dia 2 tahun ya. Maka di sini dalam akuntansi bisa disebut sebagai beban dibayar di muka. Dan beban dibayar di muka akan masuk ke dalam kategori aset. Kategori aset ya. Apa yang dibayar di sini adalah sewa. Berarti kita bisa memasukkan di sini di sebelah debit sewa dibayar di muka. Karena apa? Di sini untuk masa pembayaran 2 tahun ya. Masa pembayarannya 2 tahun. Kemudian kita bayar menggunakan apa? Pasti kalau membayar kita menggunakan uang tunai atau kas ya. Berarti kas di perusahaan di sini pasti akan berkurang ya. Makanya kasnya di sini di sebelah kredit. Berapa yang dibayar? Nah, kita masukkan di sini duitnya sebesar 12 juta. Nih. Ya, contohnya ya. Kemudian saya contohkan ke yang lain. Membayar iklan yang terbit di koran sebesar 500.000. Nah, kalau ini bisa jadi iklannya itu tidak terbit sekaligus dan dinikmati manfaatnya pada periode ini juga itu. Maka atas pembayaran ini bisa diakui sebagai beban langsung. Beda dengan ini, kalau ini tadi belum dinikmati semuanya, maka masih masuk ke dalam sewa dibayar di muka. Kalau ini karena sudah dinikmati di periode yang sama, kan di sini bisa langsung kita akui sebagai beban, yaitu beban iklan. Dan beban iklan kita lihat di sini. Ketika dia bertambah akan di debit dan ketika berkurang akan di kredit. Jadi kita masukkan saja di sini ya. Ini beban iklan. Dan kalau membayar pasti menggunakan kas. Ya. Jadi perlu diingat, setiap pembayaran beban, apapun itu bebannya akan selalu di sebelah debit. Ya. Apapun bebannya akan selalu debit ketika membayar ya, bukan menyesuaikan. Lain cerita nanti ketika kita membuat jurnal penyesuaian, bisa aja beban itu dikredit ya. Tapi di sini ketika melakukan pembayaran. Berapa duitnya? Ya kita masukkan di sini, yaitu sebesar 500.000. Ya, karena waktu kita sudah hampir habis, ya saya lanjut saja. Ini untuk bayar gaji. Kalau bayar gaji ini sama ya, karena gaji ini kan sama dengan beban juga ya. Maaf, ada terlewat. Ini dulu. Setelah menyelesaikan pekerjaan senilai 5 juta dan baru diterima pembayarannya sebesar 3 juta. Selebihnya akan dilunasi oleh konsumen bulan depan. Jadi ceritanya ini sudah menyelesaikan pekerjaan 5 juta, tapi belum semuanya diterima. Baru diterima 3 juta. Dan yang selebihnya berarti ada 2 juta ya. 2 juta itu belum diterima ya. Baru diterima 3 juta. Berarti di sini nanti akan muncul namanya kas ya. Kas itu yang sudah diterimanya. Kemudian yang belum diterima nanti akan masuk ke dalam tagihan. Kita tagih, bulan depan baru dibayar. Namanya dalam akuntansi adalah piutang. Dan di sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa. Maka di sini akan masuk sebagai pendapatan. Berapa duitnya di sini? Ya kita masukkan. Ya, kita masukkan di sini. Sebesar 3 juta ini yang diterima, 2 juta di sini yang belum diterima, selisihnya ini, dan yang 5 juta ini total dari pendapatan yang telah diselesaikan. Kemudian di sini ada contoh juga ini terlewat tadi. Contohnya, menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 3 juta. Ini ceritanya menerima pembayaran pekerjaan yang sudah diselesaikan ya. Sudah diselesaikan. Berarti kalau sudah diselesaikan secara keseluruhan, itu bisa kita langsung akui di sini sebagai kas di sebelah debit dan pendapatan jasa di sebelah kredit. Karena apa? Di sini pekerjaan sudah diselesaikan semua dan diterima pembayarannya.
Kasus yang berikutnya di sini, telah menyelesaikan pekerjaan dan belum dilakukan pembayaran oleh konsumen. Belum dilakukan ya, sudah selesai tapi belum dibayar. Berarti bisa kita masukkan di sini jurnal untuk mencatat adalah mendebit piutang. Ingat ya, piutang ini masuk bagian aset ini, piutang. Di sebelah kreditnya pendapatan jasa ya sebesar 3 juta. Ini juga 3 juta ya. Ini kebetulan sama angkanya gitu. 1.500.000 maaf ya. Ini 1.500.000 sesuai dengan transaksi. Ini contoh yang diterima tunai, ini contoh yang belum diterima tunai. Kemudian contoh gabungannya gimana? Ini ketika ada yang sudah diterima tunai dan ada yang belum, bisa juga ini terjadi gitu. Kemudian bagaimana ketika kita menerima pembayarannya? Kan di sini ada muncul piutang nih ya. Ini 2 juta dan sebelumnya tadi ada 1.500.000. Dan anggapannya di sini di bulan depannya kita yang menerima gitu. Jadi bulan depan kita menerima. Bagaimana? Karena piutang ini di sebelah debit ya, ketika kita terima berarti nanti piutang ini akan berpindah di sebelah kredit. Dan yang di debit apa? Kalau menerima pembayaran piutang ya atau pelunasan piutang dari konsumen, berarti dia akan menerima kas. Berarti di sini baru dilakukan pembayaran ya. Maka piutangnya ini di sebelah kredit. Karena sebelumnya di sini di debit. Ketika dibayar di kreditnya, karena masuk kategori aset. Berarti piutangnya berkurang, makanya di sebelah kredit. Berapa duitnya? Ya sesuai transaksi ini sebesar 3 juta. Jadi kas dan piutang. Ini ketika jurnal menerima piutang. Jadi apapun piutang yang diterima dan berapapun jumlahnya, jurnalnya akan selalu seperti ini, yaitu kas di debit dan piutang di sebelah kredit ya. Karena piutang berkurang, makanya di kredit ya. Piutang itu masuk dalam kategori aset. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ya ini mungkin sudah hampir berakhir waktu kita ya. Mungkin ini juga sudah hampir habis transaksi sebagai contoh, karena saya buat yang singkat-singkat saja. Dibayar gaji, ya dibayar gaji ini sama ya, karena tadi masuk ke kategori sini, berarti beban bertambah di debit dan berkurang di kreditnya. Jadi di sebelah debitnya beban gaji dan di kreditnya kas ini ya, kas yang berkurang, maka di sebelah kreditnya karena digunakan untuk melakukan pembayaran sebesar 1 juta. Kemudian di sini mengambil uang tunai. Ini yang saya sebutkan di awal. Ketika pemilik usaha mengambil untuk keperluan pribadi, maka dia akan diakui sebagai pengurang modal ya. Berarti di sini dalam akuntansi akan dianggap sebagai privilege. Di sini privilege tidak secara langsung mengurangi modal, tapi nanti dalam laporan perubahan modal dia akan mengurangi modalnya. Tapi di sini dia tetap sebagai privilege ya, sebesar 500, dan karena diambil uang tunai, maka di sebelah kreditnya adalah kas sebesar 500.000.